Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau ngucapin terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah dengan sukarela mengikuti kegiatan kita hari ini. Bu, Ya, Bu. sama-sama, Bu. Kabarnya alhamdulillah baik semua ya. Baik dong, kuat nih. Oh iya, semangat ya Naya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, gimana kalau kita berdoa dulu? Ibu mau salah satu dari anak-anak Ibu mimpin doa dulu. Boleh, dia silakan angkat tangan yang mau mimpin doa. Zaki. Kepada Zaki disilakan. Iya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Zaki sudah memimpin doa kita dalam kegiatan kali ini. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu kita kegiatan kita hari ini apa? Tidak, belum tahu. Nah, kegiatan kita hari ini yaitu konseling kelompok. Sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok? Pernah. Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Nah, coba itu Rara, konseling kelompok itu apa? Kayak membahas masalah yang perlu diselesaikan, tapi masalah itu bersama-sama. Jadi tidak menurut pendapat satu orang aja, jadi pendapat orang lain bisa. Benar. Jadi evaluasinya. Benar ya. Yang siapa lagi yang pernah ikut konseling kelompok? Pernah. Coba gimana konseling kelompok sebelumnya? Berbagi pengalaman, terus menyelesaikan masalah tersebut dengan sama-sama dengan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Benar. Jadi konseling kelompok itu kita di sini itu menggunakan dinamika kelompok, yaitu diskusi bersama dengan menyampaikan pendapat atau bertanya. Nah, nanti dari permasalahan yang kita bahas. Nah, untuk konseling kelompok itu tujuannya itu pengentasan masalah atau menyelesaikan sebuah masalah yang kita bahas dalam topik ini. Nah, untuk konseling kelompok itu kita ada namanya azas. Nah, di azas konseling kelompok itu ada 3. Ada azas keterbukaan, ada azas kerahasiaan, sama azas kesukarelaan. Untuk azas kesukarelaan itu ya sekarang yang sudah Nana Ibu lakukan, yaitu dengan sukarela menghadiri kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Kemudian untuk azas keterbukaan, nanti dalam saat diskusi Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa lebih terbuka lagi untuk menyampaikan isi hatinya, perasaannya, ataupun saran dan pendapatnya. Terus untuk azas kerahasiaan, apapun yang kita bahas dalam kelompok ini semuanya harus kita rahasiakan, karena hanya boleh dibahas atau diceritakan dibahas dalam kelompok ini aja. Setelah kita selesai dalam konseling kelompok, Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa untuk menyimpan rahasia tersebut. Seperti itu. Gimana? Apakah bisa? Bisa. Nah, di dalam konseling kelompok itu juga ada peran. Nah, di sini Ibu sebagai guru BK atau pemimpin kelompok itu akan membantu atau memandu anak-anak Ibu semua dalam pelaksanaan konseling kelompok. Nanti Ibu akan memandu, mengarahkan, membimbing. Sedangkan nanti anak-anak Ibu semua itu sebagai konseli, yaitu anggota kelompok, yang mana nanti akan Ibu harap dapat aktif menyampaikan pendapatnya, menyampaikan sarannya. Oke, sebelumnya supaya kita lebih akrab lagi, lebih enak lagi saat berdiskusi, Ibu mau kita saling mengenalkan diri. Kita berkenalan dulu. Nah, nanti setelah perkenalan kita baru main game rangkai nama. Untuk perkenalan dari Ibu dulu sebagai pemimpin kelompok, perkenalkan nama Ibu Imalatul Isma, bisa dipanggil Ibu Imal. Nah, boleh hai Ibu. Hai. Jadi kalau teman-temannya perkenalan boleh seperti itu ya, hai atau hello gitu. Selanjutnya kita mau ke kiri dulu atau ke kanan? Kanan dulu, Bu. Ke kanan, oke, boys first. Oke, kanan Ibu boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadila, bisa dipanggil Zaki. Hai Zaki. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Abdi Darwin Shanugraha, bisa dipanggil Abdi atau Darwin. Hai Abdi. Perkenalkan, nama Selanjutnya. saya Muhammad Novel Anak Menghag, boleh dipanggil Ahmad. Hai Anak. Kenalkan nama saya Rizka Lutfiani, bisa dipanggil Rizka. Hai Rizka. Selanjutnya. Nama
Hewan-hewan bisa dipanggil hewan. Hai Yawan. Perkenalkan, nama saya Navia Ridha Tasya Fitri, bisa dipanggil Tasya. Hai Tasya. Perkenalkan, Nika Amira Putri, bisa dipanggil Rara. Hai Rara. Perkenalkan, nama saya Inaya Ambil Melati, bisa dipanggil Naya. Hai Naya. Nah, agar lebih akrab lagi nih, lebih kenal satu sama lain lagi, gimana kalau kita main rangkai nama? Nanti Ibu sebutin nama lagi, setelah itu sebutin warna kesukaan. Oke? Nanti misalnya kayak Ibu Imal Black, nanti Zaki nyebutin nama Ibu dan warna kesukaan Ibu dulu, baru Zaki nyebutin nama Zaki dan warna kesukaan Zaki. Sampai habis terakhir di Naya. Oke? Oh, terakhirnya di Ibu berarti. Mau di kiri dulu atau kanan dulu? Tadi kan boys, sekarang girls. Kanan boys dulu. Mau di mana nih? Oke, karena tadi udah di boys, sekarang girls. Boleh kepada Naya, dari Ibu dulu ya. Boleh deh dari Naya aja deh, nanti Ibu yang terakhir. Naya. Naya biru. Naya biru, Rara pink. Naya biru, Rara pink, Tasya hitam. Oke. Ulang lagi. Satu, dua, tiga. Naya biru. Naya biru, Rara pink. Naya biru, Rara pink, Tasya hitam. Naya biru, Rara pink, Tasya hitam. Jalan. Naya biru, Rara pink, Tasya hitam. Yolanda coklat. Iska putih. Oke. Naya biru, Rara pink, Tasya hitam, Yolanda coklat, Iska putih, Ana biru. Anak biru. Naya biru, Rara pink, Tasya hitam, Yolan coklat, Iska putih, Ahnaf biru, Abdi biru. Abdi biru juga, suka banyak biru ya, Zaki. Naya Ada kepean biru, Zaki. Rara pink, Tasya hitam, Yolan coklat, Iska putih, Noval biru, Abdi biru, Zaki sky blue. Wih, Zaki sky blue. Kayak Banyak ya. Naya biru, Rara pink, Tasya hitam, Yolan coklat, Siska putih, Anak biru, Abdi biru, Zaki sky blue, Imal grey. Udah, tangan dulu. Udah saling kenal semua ya. Ibu mau tanya, semuanya apa sudah siap untuk memulai kegiatan kita? Siap. Ada yang mau ditanyain terkait konseling kelompok tadi? Nah, untuk caranya tadi Ibu juga udah jelasin ya. Nanti akan ada setiap masing-masing dari anak-anak Ibu semua nanti menyampaikan satu masalah pribadi yang kiranya harus segera diselesaikan nih dan butuh diskusi bersama. Nah, nanti Ibu minta setiap anak-anak Ibu semua menyampaikan masalah pribadinya. Nah, nanti kita pilih satu permasalahan yang sepakat. Contohnya misalnya kayak punya trauma sama cowok boleh, misalnya punya trauma sama cowok, atau punya trauma sama orang tua, sama keluarga, atau kadang atau pernah mengalami kekerasan, itu boleh nanti diceritakan. Nanti Ibu dan teman-temannya bakalan bantu gimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara mungkin bisa mengurangi sedikit traumanya. Contoh permasalahannya seperti itu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu pengen kita bacain ikrar konseling terlebih dahulu. Nanti Ibu baca, nanti anak-anak Ibu ikutin ya. Ikrar konseling. Ikrar konseling. Saya berjanji tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain dan apabila kami melanggar maka kami siap untuk menerima sanksi yang diberikan. Baik, tadi kita sudah ngebacain ikrar konseling sesuai sama asas yang sudah Ibu sampaikan tadi. Di sana ada asas kerahasiaan. Jadi sesuai ikrar tadi berarti Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat menjaga rahasia terkait apa yang kita bahas hari ini. Kemudian Ibu ada surat
pernyataan bahwa kesukarelaan anak-anak untuk mengikut kegiatan ini. Apa semuanya sudah menyiapkan pena? Sudah. Apa? Nah, semuanya apa sudah dapat surat pernyataan persetujuan? Sudah. Nah, di sini nanti ada nama, jenis kelamin, sama alamat, terus di bawahnya ada tanggal dan tanda tangan konseli, yaitu tanda tangan konseli, tanda tangan anak-anak ibu semua. Tolong dibuat nama lengkapnya lalu tanda tangan. Nah, ini merupakan surat pernyataan persetujuan bahwa anak-anak ibu bersedia untuk ikut dalam kegiatan ini secara sukarela. Boleh diisi. Di sana 30 ya, 30. Mama belum tahu, Bu. Oke. Tanda tangan siapa? Kelas saja. Atau ruang BK. Tanggal 30. Untuk tempatnya boleh dibikin kelas atau ruang BK. April. Jam 15 saja. Terserah. Bebas. Kelas saja. Ya ruang BK atau kelas boleh. Ini kan ngapain aja. Nggak usah, tanda tangan aja di bawahnya langsung. Ya udah apa-apa. Tanda tangan yang penting. Ya, nampak di kamera. Nampak di kamera. Opar aja kayak kawannya. Dikit-dikit mau sama lokal. Dikit mau sama lokal. Dua lagi dikit. Opar aja, opar. Nah, semuanya sudah mengisi surat pernyataan persetujuan ya. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk mengisi surat pernyataan ini. Tadi kita sudah mengisi surat pernyataan. Nah, untuk sekarang Ibu mau anak-anak Ibu untuk menyampaikan permasalahan yang rasanya perlu kita bahas hari ini. Boleh masalah, kalau lebih baik masalah pribadi yang memang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, yang sangat-sangat darurat untuk kita bahas hari ini. Mau dimulai dari Zaki atau dari Inaya? Zaki, boleh dari Zaki. Dengan permasalahannya tuh beda pendapat ke orang tua, tidak lagi kemana dari seri kamu. Oh, boleh. Orang tua nyuruh tes, aku nak kuliah. Oh, oke. Jadi itu lagi. Itu permasalahannya ya Zaki. Lanjut ke Abdi. Kalau masalah ambo tuh ambo tuh malas bersosialisasi ke orang tua. Jadi ambo lebih sering ngurung diri di rumah. Oh, malas. Malas Susah juga. ya. Malas atau susah? Malas susah tuh jadi satu. Jadi tidak bisa. Pelengkap ya. Kalau anak? Minggu kelak pas aku lulus SMA kelak nak kemana? Oh, dan pikirin dari sekarang ya. Kalau Fiska? Masalah apa? Masalah sama teman di rumah. Masih teman. Halo Yolan? Masalah apa? Tidak apa-apa, sampaikan. Ya. Oh, kayak dituntut gitu ya. Oke, kalau Tasya? Oh, kehilangan peran ayah. Oh, ya. Kalau Rara? Dituntut nilai, terus dituntut harus
masuk unip tanpa tes. Harus Terus SNBP. strict parents. Main bentar langsung balik loh, balik. Lumayan ya. Kalau Naya, Banyak sih, Bu. Nah, tapi satu tuh itu soal percintaan Maya, Bu. Kalau masalah keluarga itu tidak terhitung. Iya, Bu. Jadi dia tuh asing kayak kayak orang yang apa ini tuh selalu datang ke Am kalau aku putus kayak gini. Dia tuh datang tapi tiba-tiba dia ngilang lagi. Jadi dia tuh bingung acak mana kayak gitu. percintaan ya. Berarti soal percintaan. Nah, Ibu udah dengar nih beberapa permasalahan pribadi yang anak-anak Ibu alamin. Tadi dari Zaki, tadi itu permasalahan kayak bingung nanti kedepannya mau gimana setelah lulus, perbedaan pendapat sama orang tuanya. Ada yang pengen disuruh daftar ya, disuruh tes, tapi Zaki pengennya kuliah. Nah, kalau Abdi tadi sulit bersosialisasi, susah bersosialisasi. Kalau Anap sama bingung mau lanjut kemana setelah ini. Kalau Fiska permasalahannya tadi sama teman di rumah, ada konflik sama teman di rumah. Kalau Yolan konflik sama keluarga ya, ada tuntutan dari rumah atau perbandingan. Nah, kalau Tasya tadi permasalahannya hilangnya peran ayah. Tasya tidak mengalami gimana rasanya dapat peran ayah. Nah, kalau Rara tadi permasalahannya juga dari rumah, strict parents, orang tuanya. Dan Naya tadi permasalahan percintaan. Nah, kita semua udah denger nih permasalahan yang teman-teman kita alami. Kira-kira dari anak-anak Ibu, anggota kelompok, maunya kita bahas masalah siapa dulu? Kira-kira mau bahas masalah siapa? Kita harus sepakati. Tasya, setuju bahas Tasya? Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke Tasya. Tasya mau nggak permasalahannya untuk kita bahas? Nanti biar teman-temannya juga tahu gimana sih jadi Tasya kalau ada di posisi Tasya dan apa yang harus teman-temannya atau Tasya lakukan. Ambo yang nangis itu nih. Tidak apa-apa kalau nangis, tidak apa-apa. Kita di sini nggak apa-apa. Gimana, setuju bahas permasalahan Tasya? Setuju. Gimana Tasya? Apakah boleh dibahas? Boleh. Nah, yang lain gimana? Udah bisa fokus lagi? Bisa. Udah bisa kita dengar cerita dari Tasya? Untuk Tasya boleh diceritain gimana kondisi Tasya, gimana Tasya bisa bilang kalau Tasya kehilangan peran ayah. Hilang, cuman ya udah ngasih nafkah kayak orang itu. Oh, Sebenarnya tidak bisa detail yang gitu, tapi sebelum lahir emang ayah kayak bunda tuh hampir pisah. Terus tidak lama kamu nak pisah tuh, tapi kamu bunda dikabarkan hamil, jadi selama hamil tuh bunda tidak ada dapat apa-apa dari ayah. Jadi selama 9 bulan tuh ayah ada di rumah. Bunda cuman ada bunda, orang tuanya sama adiknya selalu bantu bunda. Terus sampai lahiran pun ayah pas mula lahir baru keluar, baru datang ke rumah sakit buat jenguk gitu. Terus kalaupun apa namanya tuh lah datang cuman sebentar aja, kayak berapa bulannya payah lagi, kayak nggak tahu itu karena mungkin ayah tuh juga ada permasalahan sedikit keluarga besar kan, nggak bisa diceritain juga, tapi intinya itu. Kalau buat dari SD emang deket ke ayah tuh, cuman tidak sedeket itu, kayak karena bunda ke ayah tuh kan juga sering belago, jadi apa kalau belagu juga depan keluarga, depan aku udah ada kayak adik sama sekali tidak tahu sama sekali kayak permasalahan keluarga tuh. Terakhir SD nengok langsung apa ada adik 2 orang tuh nengok kalau ayah main fisik kayak bunda, padahal sampun kamu berusaha nutupi buat tidak ngasih tahu ke adik-adik tuh, tapi ya mana lagi. Terus kalau sekarang bunda ke ayah karena bunda lah diambang kayak bingung nak tetap bertahan atau tidak, karena
selama aku kan dari kecil sampai sekarang kan yang ngasih uang jajan, Hah? Yang nafkahi segala keluarga itu kan bunda yang mungkin kalau secara ekonomi memang bunda menang, bunda juga apa banyak kerjaannya, tapi yo meskipun itu bunda juga kamu kurang waktu buat apa ada keluarga ya. Kalau ibu boleh tahu, Tasya berapa bersaudara? Ya, Tasya bertiga, Tasya yang paling besar. tapi sebelum adik yang sebelum SD kelas berapa ya apa SMP kan ayah kayak bunda lah nak pisah itu tuh kalau misalnya tidak ditahan kayak datuk mungkin lah tidak lagi kan yo itu tuh main fisiknya lah sering dulu tuh tapi cuma tidak ketahuan selama aku bunda tidak tahu kalau gajah itu berapa selalu tidak ada. Ayah cuma ngasih bekas kerjanya untuk kargonya. Kayak kami nggak ada sama sekali. Kalau kayak sekolah misalnya kan, kalau hujan kadang kalau masih ada almarhum datuk yang ngantar. Datuk juga yang selalu ngantar aku semua dari TK. Berarti Datu ini orang tua dari ibu, dari Bunda Tasya. Tasya tinggalnya di daerah sekitar dekat orang tua ibu atau memang tinggal sama kakek? Dulu pas masih kecil dari lahir sampai setahun tinggal kayak datuk karena rumah belum lagi dibangun terus pindah terus tapi yo karena bunda juga harus cari ya harus ikut bunda dari kecil juga harus ikut bunda kerja. Bunda kerjanya tidak kayak orang kan ke kantor tapi bunda punya usaha. Ada yang mau ditanyain ke Tasya? Ini gimana ya solusi buat Tasya biar Tasya juga merasa apa yang dirasakan? Tapi Tasya juga kalau mau dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Untuk pekerjaan berarti ayah Tasya kerjanya kayak PNS. ayah Tasya kerja PNS, tidak pernah memberikan nafkah bunda. Jadi bunda untuk hari-hari bunda cari dari hasil Ya. Kadang kayak kan ini SMA kan SMA udah kayak beli beli apa bangun rumah segala macam tuh kadang bunda semua yang nanggung kayak bayar pajak pokoknya kebutuhan rumah isi rumah bunda semua nggak ada tanggungan dari ayah itu pun kalau ngasih ayah tuh setahun sekali cuman ya bisa dihitung 5 juta palingan itu pun nggak cukup buat kami karena ya kan bunda juga punya karyawan yang harus digaji terus kebutuhan adik juga dua istri semua jadi tidak ada yang harus apa kayak emang sekolah adik dibayar ayah cuman kadang masih bunda juga yang bayar tidak segalanya ke ayah. Tasya udah nggak tinggal sama ayah atau masih tinggal sama Ayah masih di rumah masih di rumah? tapi yo kayak itu mungkin orang dari luar ya keluarga Baik-baik aja. baik aja tapi dalamnya belum tahu. Ayah bunda juga beda satu kamar lain dari kecil. Ya, boleh. Teman-temannya apa ya speechless, nggak nyangka ternyata Tasya sekuat itu bisa bertahan sampai saat ini, ya kan? Kuat banget. Kalau ibu boleh tahu nih, selama Tasya ngalamin atau ngerasain hal itu, Tasya melampiasinya gimana? Atau Tasya ceritanya? Kalau masalah cerita pasti cerita ke adiknya bunda yang paling terakhir karena dari kecil
selalu ngikut dia. Ya, Tante berarti ya. enggak om. Ya, ya kan selama Bunda hamil juga dia ya yang jagain Bunda sampai sekarang. Pendapat itu boleh, pendapat ya, kasih saran ke Tasya, Anya boleh juga nanya ke Tasya. Bagi berapa? Lalu mau di Ya boy, cowok juga tidak apa nangis, cowok juga manusia. Ini obat dulu. Cowok juga kasihan mata kan buat cowok penangis. Lucu. Berarti Abdi orangnya sangat-sangat lembut. Lagi soft spoken ya. lembut ya, buat soft spoken. Sangat lembut. Kayaknya kalian soft spoken semua deh. Soalnya Ya makin. Abdi percaya ibu. Ini nangis juga. Nah, untuk Tasya, selama Tasya mengalami nangis, bodoh nih. Ternyata juga lagi. Ya, lagi nangis apa? Jadi nggak bisa nih orang nangis. Kasihan atau sama atau Zaki juga pernah mengalami hal itu. Oh, ada orang nangis nak nangis ya, ada sih yang kayak gitu. Lanjut ya, untuk Tasya biasanya nih kalau Tasya lagi ngalamin kayak gitu, apa yang Tasya lakukan? Enggak ada. Belum diri. Karena kalau Tasya lagi ngeliat nih, atau Tasya lari, atau Tasya nangis di kamar. Bela Bunda kadang jadi pelampiasan juga. Gimana? Pelampiasan. Siapa Tasya jadi pelampiasan? Enggak, orang ayahnya. Oh, Tasya kadang jadi pelampiasan juga. Ini kan Tasya pernah kena juga. sini kan udah enggak kata lagi, enggak. Jadi pernah kena juga. Nah, terus kan aku kayak jarang ngasih benar, jadi kalau balik rumah pasti kena omel. Enggak kena. Adik-adik kan masih diperlakukan baik ayat. Jadi kalau mungkin karena terlalu sering bela Bunda, terus juga kan aku tipe kalau orang yang sering melawan, karena ya tidak pernah sepenuhnya biasa. Karena Tasyanya juga mungkin bingung mau cerita ke siapa karena terbiasa mendem sendiri, akhirnya jadi kalau udah terlalu penuh jadinya melawan kalian. Dan Tasya juga karena anak pertama kan jadinya melawan. Nah, buat teman-temannya cowok gimana? Kira-kira kita mau tanya? Tanya tadi. Tanya itu apa? Ini ya jadi apa? Nanti kalau mau bertanya boleh Kalau Abdi. misal pas saat orang tua kau belajar itu ada tak sekali kau bantu mak kau misalkan kau tahu mak kau tidak salah kau bantu. Katanya kayak ngebela gitu. Udah. Nah, karena kan dari Sampai tak Tasya pernah bantu ngebelain apa? Jangan ada lagi. Udah. Nanti jangan nangis lagi Udah. Gak sering kan SD dulu kan orang tua belagu secara fisik itu ketahuan juga kayak orang tuanya Bunda, jadi itu surat perceraian sudah dibuat tinggal tanda tangan ke orang tua, tapi gagal karena Datuk ngece bertahan aja buat anak karena kasihan anak. Tapi pribadi kamu ada yang besar yang sering ngecek juga Bun, kalau Bunda nak pisah ya pisah, kami tidak masalah tidak punya haya, karena kalau berapa kali punya haya tapi tidak ada perannya buat Bunda sendiri. Tasya udah setrauma itu. Udah sedewasa itu Tasya buat buat menanggapi permasalahan yang ada di keluarga Tasya. Ya karena Om juga ngecek, Amma juga karena pernah sering ngecek kayak yang Om tuh kan kalau
mungkin kalau misalnya suatu saat bunda ayah lah bisa, tidak masalah harus bantu bunda kerja karena yo siapa lagi kalau nak bantu adik tak mungkin adik masih SD kalau aku dah dapat maksudnya tidak bisa lanjut di sekolah juga tidak apa-apa untuk adik. Tapi om menolak karena ya masih ada muncul untuk apa kau tidak sekolah? Om juga sih bakalan bantu. Tidak mungkin kau tidak sekolah. Di masa usia sekolah sebagai belum mungkin masih bisa main gimana? Ada yang mau ditanyain lagi ke Tasya atau mau kasih support ke Tasya boleh? Semangat. Setuju nggak sih kita tuh dikasih cobaan pasti sesuai sama kemampuan kita dan pasti akan ada hal indah di belakangnya nanti. Untuk yang lain, anak ibu yang lain ada yang mau ditanyain ke Tasya? Boleh nanya silakan. Ya tuh kan Ngomong gitu. Ada karena setiap pernah ada kayak cowok pasti selalu mikir negatif. Terus cowok juga selalu ngecek kamu terlalu friendly ya kamu kalau tidak cai itu kamu tidak ada kawan karena di rumah adek jarang main, adek lebih biasa main di kamar, lebih sibuk aktivitas masing-masing. Kayak bunda kayak kerja dari pagi ke malam, dari malam ke pagi lagi, jarang ada di rumah. Kalaupun cowok main ke cowok karena dari kecil kawan masa kecil juga cowok semua, ada cewek. Kalau nak main ke rumah sepupu jauh, adik dari bunda kebanyakan rumahnya di kota. Yang dekat pun kalaupun ada yang dekat tidak dekat karena ada satu permasalahan lagi. Karena di rumah tuh sekarang banyaknya masalah, ya satu masalah tapi bisa bertumpuk-tumpuk. Karena mungkin karena pengalaman masa lalu Tasya lihat bunda Tasya bahkan Tasya mengalami sendiri rasanya dialami dan diberikan Tasya sedikit trauma sama cowok juga itu nggak menutup kemungkinan Tasya masih berteman sama cowok tapi mungkin rasa kepercayaan Tasya terhadap cowok mungkin menurun ya atau Ya, karena kemarin sempat di awal tuh dibilang macam-macam gitu. Itu ada nggak ceritanya? oh Tasya oh pacaran Ya, dibilang terlalu friendly jangan terlalu friendly tidak bisa Tasya masuk. siapin aja dulu nanti kita bahas lagi ada lagi yang mau bertanya Udah bagus pasti ada pasti ada tapi sebenarnya rasa benci itu bakalan tetap karena ya ini meskipun jahat ini tetap ayahmu karena ayah tuh kan yo apa gajinya untuk keluarganya kamu ada bukan benci ke ayahnya tapi ke keluarga karena ayah tuh masih kayak sepupu dari keluarganya tuh kan banyak hal sedangkan kamu harus beli buku kayak bunda segala macam kayak bunda jadi ada rasa iri kayak keluarga ayah tuh karena ayah yang nafkahin. jadi balik lagi yang mungkin jahat apapun beliau ya dia tetap darah daging sama ayah jadi mungkin rasa benci Tasya kalah sama rasa sayang Tasya iya ya Tasya masih ada juga nah, sekarang gini buat kita nih apakah anak-anak ibu yang lain juga pernah mengalami posisi seperti Tasya nah ada beberapa yang pernah mengalami ada yang mau berbagi cerita juga ini lebih ke keluarga apa nah, mengalami posisi itu kira-kira menurut anak-anak ibu yang mungkin saran untuk Tasya atau hal yang bisa kita beri ini bantuan buat Tasya yang bisa kita beri dulu dari diri kita untuk Tasya walaupun itu kecil tapi setidaknya itu mungkin bisa bermanfaat untuk Tasya kasih atau saran gitu buat Tasya mungkin ya kalau Tasya lagi ngalamin itu mungkin Tasya bisa
cerita di sini atau bisa pergi ke sini atau Jangan bisa ngerasa lakukan sendiri. ini. Karena di kamu gitu. Boleh angkat tangannya nanti sampein ke Tasya. Oh, Solusi dulu dari teman-teman gimana cara untuk Tasyanya. Apa ya kamu ya saja. Tasyanya aja kuat, masa kitanya kalah kuat sama Tasya. itu kuat. Tapi setuju nggak kalau Tasyanya kuat? Setuju. Tasya kuat banget. Tasya hebat bisa sampai di sini ya kan. Dari cerita dia. Sedikit banyak berarti Abdi udah tahu. Nah kalau menurut Abdi gimana, apa yang bisa sedikit solusi atau saran untuk Tasya biar Tasya kalaupun mungkin sekarang Tasya udah nggak mengalami hal itu lagi kan, masih Tasya. Tapi kalau pelampiasan udah enggak, tapi lebih ke cenderung bukan ke fisik, tapi lebih ke omongan. Kan kayak misalnya balik sekolah tuh kan kalau emang balik sekolah emang dapat kalau balik sekolah tuh kan kayak berharap bisa tidur langsung kan, tapi harus Ribut. Hah? Harus ribut Ya harus tidur. Kan kayak ayah tuh kalau bisa dihitung setahun tuh bisa dihitung baik anu kapan. Pasti ya aduh baik. jadi Tasya ada sedikit trauma gitu sama ya kira-kira dari teman-teman biar Tasyanya mungkin bisa sedikit membantu Tasya menyelesaikan. orang tua. Karena kan pasti kan bakal balik lagi gitu lah Bu. Orang tua. Gimana pun dia berubah dari mana ya itu lagi manusia tetap hukum karma yang memang kata orang tetap berlaku ke semua manusia baik itu tua atau mudanya. Kalau kata Abdi tadi buat Tasya mungkin ibadahnya diperkuat lagi. Sholat. Kayak kamu Rajin tidak tahu sholat di sholatnya. rumah, tapi tidak usah nak berpok terus kayak kamu. Kamu sholat. Rajin sholat, terus kalau sholat doanya kita yang sama Allah, ya Allah pengen gini, semoga gini. Itu Abdi. Terima kasih kepada Abdi untuk solusinya. Abdi. Selanjutnya ada lagi dari anak-anak itu semua yang mau menyampaikan solusinya, pendapatnya, sarannya. Jangan suka minta lagi. Bilang nggak boleh. Angkat tangan ya. Tasya tuh jangan suka mudah. Jangan suka mudah. Anaknya sering Itu ya mungkin buat Tasya mungkin kalau ada hal yang terjadi mungkin bisa di-share ke teman-temannya semua. Teman-temannya sedia buat dengar cerita Tasya. Ya kan, nanti kita bisa saling share, saling cerita. Tasya bisa cerita ke teman-teman juga gitu. Tasya juga mungkin dengar cerita dari teman-teman. Karena gini sedikit dengan bercerita tanpa kita sadari itu sedikit mengurangi beban kita. Sadar nggak kalau hal itu terjadi? Dan kita sedikit berbagi ke orang lain, jangan pernah beranggapan kalau kita berbagi ke orang lain itu sebagai beban. Nah, kita cuma bilang, aku mau cerita, tapi ini cuma cerita, jangan kepikiran ya, aku cuma mau berbagi. Dan jangan menjadikan ini beban. Kadang itu bukan, kadang kita tuh takut cerita sama orang, takut itu menjadi beban buat orang lain kan, kayak janganlah cerita nanti orang lain jadi kepikiran, janganlah cerita nanti Habis kemarin di pakai untuk kan lucunya jadi cerita di kepikiran juga. ya gitu kan. Banyak di dunia kok kamu harus nekat, karena kalau tidak nekat tidak akan bisa keluar dari permasalahan itu. Ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Merasa dunia aku baru bisa buktikan ke ayah kau kalau kau tuh tidak sejahat yang kau pikir. Kau bisa kau cek kan kalau ayah kau nggak banding-bandingkan kau kayak itu. Kau harus bisa bandingkan kalau kau tuh lebih bisa dari orang itu. Jangan nggak dianggap remeh terus. Bagus ya. Gantian ngomongnya. Gantian ya. Tangan ya. Kalau kata Rana tadi hidup terus berjalan, jangan cuma stuck di situ. Tasya buktiin ke orang-orang kalau apa yang terjadi itu tidak seperti itu. Kalau Tasya bisa merubah semua. Nggak bisa untuk orang lain, paling nggak buat diri Tasya.
Yolan ada yang mau disampaikan buat Tasya? Oh, Yolan sampai speechless kayak nggak nyangka kalau Tasya ternyata di balik Tasya yang ceria mungkin di kelas itu Tasya memiliki apa masalah yang ada yang mau disampaikan ke Tasya. Sebenarnya Tasya lebih kuat tuh. Karena kan papa dulu mirip Tasya bu lebih Itu dari ternyata Fiska pernah mengalami dan ternyata ada orang yang pernah mengalami jauh lebih berat lagi dari Fiska. Iya. Lebih ke egois aja. Karena bukan itu kali ya. Jadi untuk kelebihan sama satu itu tak cuma kasih janji-janji bahwa jadi aku agak kurang percaya dengan sampai oh enggak cuma running bos, tidak apa-apa. Tidak, pesan untuk Tasya. Semangat Tasya. Sangat. pernah Lagi sedikit untuk Tasya lagi. sabar Jadi buat lagi. Lagi kira-kira kalau ada apa? podcast jam sabar No. Don't cry. Zaki nih Don't cry. No. Dua bisa dua emang. Itu ngerti nangis tau. Bisa ngecek. Zaki mungkin terlalu terharu ya, terlalu kayak Zaki nggak tegaan lagi. Zaki nggak tegaan kalau lihat temannya sedih ada di semangat Zaki. Ya Zaki. Ibu mau tanya ke Tasya, kira-kira menurut Tasya apa yang udah Tasya lakukan selama ini itu udah terbaik belum menurut Tasya? Belum, karena apa yang bunda kasih kamu tersebut nama panggilan kasih ke aku belum kayak belum sepenuhnya aku bisa membalasnya, meskipun mungkin kalau misalnya aku balas tidak akan bisa sepantas kayak bunda dari yang lahir sampai sekarang, tidak akan bisa terbalas jasa bunda. Kalau untuk harapan Tasya ke depannya, harapannya kalau mungkin kalau misalnya bunda emang nggak tahan, silakan bunda buat bercerai, karena capek juga bunda harus nangis terus atau lagi cerita jadi itu aku berharap bunda lebih panjang umur terus bertahan kayak apa yang alami sekarang. buat yang lain ada yang mau ditanyain lagi ke Tasya? Yang mau disampaikan lagi ke Tasya? Udah semua? Udah. Nah, Tasya, kira-kira gimana nih perasaan Tasya setelah berbagi share ke teman-temannya terkait permasalahannya? Apa yang Tasya rasain? Tahu sih, karena jarang sharing tentang masalah, palingan kayak 1 atau 2 orang. Karena kan barusan tadi kita Tasya kan habis sharing di kelompok kan, habis sharing di ibu sama teman-temannya gitu. Nah, sekarang perasaan Tasya gimana? Atau kayak ibu masih kepikiran sedikit sebenarnya, sedikit lega. Apa sih berat apa yang dialami Tasya? Jadi kalau Tasya merasa setidaknya dengan Tasya bercerita, nah itu mungkin bisa sedikit jadi apa ya, mengurangi. Nah, yang lain itu gimana pesan-pesan? Kira pesan-pesannya nih mengikuti kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Wow banget.
sedih, lucu, apa yang ayam Gimana masing-masing? Satu kata deh per masing-masing dari Naya. Kita hari ini. Sekarang sedih. Tasya. Tasya. Kalau konseling kelompok ingat Tasya. Kalau Abi. Relax. Puas. Nah, tadi kita udah bahas kan gimana tadi Tasya udah ceritain gimana permasalahan Tasya. Yaitu Tasya memiliki masalah di rumah, yaitu antara orang tua Tasya ya dan bundanya yang bertengkar, dan juga mungkin Tasya dari kecil kurang perhatian dari ayahnya karena Tasya sibuk Oke. Nah, tadi itu Tasya udah ceritain gimana dia masuk dalam fitnah. Nah, tadi Tasya udah ceritain kan gimana permasalahan yang Tasya alami, itu dia memiliki masalah di rumah antara orang tuanya, yang mana ibu dan ayahnya, bunda sama ayah Tasya tuh udah dari Tasya kecil tuh suka berantem, bahkan sampai sekarang udah nggak sama lagi, dan suka banding-bandingin Tasya sama sepupu Tasya. Dan juga mungkin Tasya dari kecil tidak mendapatkan nafkah baik itu secara secara materi dari bunda Tasya, juga mungkin secara materi dan secara fisiknya. Tapi Tasya tetap kuat, bisa bertahan sampai sejauh ini. Tasya juga tetap sadar kalau dia tetap ayah Tasya. Tasya juga tetap masih ada sisi sayang sama ayah Tasya gitu. Mungkin kedepannya Tasya mungkin bisa tetap, ibu harap Tasya tetap mendoain ayah Tasya, walaupun ayah Tasya mungkin tidak seperti yang Tasya harapkan, tidak seperti ayah-ayah yang lain yang ada di sekeliling yang lain, tapi gimana pun tetap ayah Tasya. Kita tidak bisa memilih kita lahir di rahim siapa dan siapa ayah kita. Jadi tetap syukuri apa yang ada di sekeliling kita, tetap apapun itu tetap syukuri. Intinya tetap bersyukur, karena ketika kita bersyukur kita bisa menikmati itu, dan ketika kita bisa menikmati itu yang tadinya menyakitkan mungkin mungkin kita jadikan pembelajaran. Tidak bisa menyenangkan tapi minimal bisa jadi pembelajaran buat kita. Nah, sebelum kita mengakhiri kita hari ini, siapa yang mau sedikit menyampaikan? Boleh menyimpulkan, boleh menyampaikan saran, atau boleh kayak kasih semangat, kasih motivasi sekali lagi ke Tasya. Salah satu angkat tangan, menyimpulkan boleh. Untuk yang lain. Boleh diam. Pada Yalan silakan. Dari Ambo, aku jadilah orang yang berguna. Karena meskipun ayahku itu, kalau kau berguna, kau pasti memikir kau ada bangganya untuk orang tua kau juga. Kau anjing nggak nangis. Karena abang yang cecekong dapat motivasi dari abang kamu dewek kan. Gimana motivasinya? Jadilah orang berguna. Terus kau nak jadi ikut kan, anak ikut ikatan dinas kan, kau elok lah jadi orang masa. Oh, jauh.
Saya ada apa? Makasih kalau tuh ayah kau bang kayak kau, meskipun kau tidak ada apa-apa dari ayah. Iya, kalau orang gitu. Ya Allah, tapi gunakan maksud dari orang maksud orang itu Tasya harus lebih kuat lagi, Tasya harus jadi orang lah ke depannya lebih berguna supaya nanti Tasya dianggap dipandang sama orang lain kan udah lagi apa ya kayak ini apa bukan dibandingin gitu. Kita bisa memiliki atau tegak di pendirian kita sendiri, kita berpenghasilan sendiri, punya tegak di atas kaki kita sendiri. Orang lain gak bakal gitu. Yang lain juga seperti itu, carilah jati dirinya, kejarlah cita-citanya, jadilah orang yang kedepannya bisa bermanfaat buat orang sekitar dan berguna supaya nanti kalian gimana ya nggak lagi direndahkan orang yang bisa mengatur orang-orang Tasya gitu ya Lan? Iya. Makasih ya Lan. Tasya enggak. Iya, Tuhan. Makasih semuanya. Makasih, Ibu mau ngucapin makasih. Mau sharing, berbagi cerita, dan tadi juga yang udah mau menyampaikan pendapatnya, yang udah mau menyampaikan sarannya, yang udah mau bantu Tasya, gitu kan. Jadi kita memotivasi Tasya juga. Makasih udah mau terbuka, makasih udah mau sangat terkesan sama pertemuan kita kali ini. Kita apa ya permasalahan yang kita bahas saat ini menurut Ibu memang sangat urgent, memang sangat mungkin pantas untuk kita bahas hari ini. Ya, dan mungkin sebenarnya beberapa dari kita pernah mengalami hal serupa juga, tapi tidak setara Tasya yang dialami oleh Tasya yang Tasya lewati. Dan iya benar, dan mungkin kita belum tentu sekuat Tasya juga kalau kita ada di posisi Tasya. Gimana untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kita bakal laksanain apa? Minggu depan, Bu. Minggu depan boleh. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas lagi di minggu depan. Permasalahan dari teman-teman yang lain-lain. Kita akan sharing dengan sharing kita bisa mengurangi bisa jadi anxiety, bisa jadi trauma yang kayak Tasya bilang tadi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, Ibu mau salah satu lagi menjadi doa. Pembelajaran dan berdoa untuk agama doa dimulai. Doa. Terima kasih kepada Ibu. Ibu ucapin terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah sukarela berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Dadah.